Halo, apa kabar Sobat IDX dimanapun berada? Jumpa lagi dengan saya Gusti Ngurah Sandiana dari Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan pada video kali ini saya akan sharing terkait dengan Duta Pasar Modal atau DPM yang merupakan salah satu program terbaru dari Bursa Efek Indonesia yang bisa diikuti oleh siapapun yang punya visi dan misi yang sama untuk mencerdaskan masyarakat, terutama di bidang pasar modal. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa, bagaimana, dan terkait dengan kompetisi yang sedang berjalan terkait untuk DPM ini, yaitu periode kompetisi dari Oktober 2023 sampai Oktober 2024. Baik, ini adalah logo dari Duta Pasar Modal, ya, bisa dilihat di bagian pojok kiri atas. Apa yang menjadi latar belakang terkait dengan Duta Pasar Modal ini, ya, kita bisa pahami bahwa saat ini penyebar luasan informasi pasar modal di sosial media itu sangat banyak sekali. Namun kadang-kala juga masyarakat yang memang ingin mendapatkan informasi yang baik dan benar itu harus pandai-pandai memilah-milah informasinya, sehingga dengan adanya Duta Pasar Modal yang mana adalah orang yang akan memberikan informasi secara langsung pada masyarakat, itu akan membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran investasi dimanapun berada. Duta Pasar Modal bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, untuk berkontribusi dalam memberikan edukasi keuangan, terutama pasar modal kepada masyarakat sekitar. Nah, dengan semakin meratanya pemahaman investasi, harapannya nanti semakin banyak masyarakat kita yang melek investasi, sadar terkait dengan investasi, dan juga yang tak kalah penting adalah mewaspadai yang namanya investasi bodong, ya teman-teman, ya, karena ini adalah salah satu yang patut diwaspadai saat-saat ini, ya, seperti itu. Duta Pasar Modal atau disingkat DPM-BI adalah pihak yang dinilai telah memenuhi kualifikasi untuk memberikan pengantar edukasi, keuangan, dan berinvestasi di pasar modal atau edukasi publik kepada masyarakat di wilayah atau daerah sekitarnya. Selanjutnya akan diarahkan untuk mengikuti pengantar sekolah pasar modal atau PSPM dan sekolah pasar modal atau SPMBI. Jadi Duta Pasar Modal adalah talent-talent yang nanti akan bersama-sama dengan Bursa Efek Indonesia langsung turun kepada masyarakat, memberikan edukasi dasar yang kemudian jika dirasa dibutuhkan edukasi lanjutan itu bisa mengikuti program-program yang akan diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Manfaat dari DPM-BI, ya, peningkatan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal, ya, sudah tentu. Kemudian juga kami mengharapkan juga ada satu program berkesinambungan nanti yang akan diikuti oleh masyarakat yang sudah diedukasi oleh DPM-BI, sehingga pada akhirnya adalah tingkat literasi dan juga inklusi dari masyarakat mengenai atau menggunakan produk di pasar modal juga semakin meningkat. Siapa sih yang bisa menjadi duta pasar modal? Ya, mungkin ini banyak yang bertanya. Ada beberapa kriteria yang sudah dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian masih berstatus mahasiswa atau mahasiswi aktif, tidak terafiliasi dengan salah satu perusahaan sekuritas, lulus LMS, ya, atau Learning Management System, ya, yang merupakan portal edukasi yang dimiliki oleh OJK. Kemudian atau bisa juga mengikuti sekolah pasar modal atau SPM yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, Duta DPM juga diharapkan untuk mendownload aplikasi IDX Mobile, ya, untuk bisa tahu lebih dalam terkait dengan perdagangan produk-produk yang ada di Bursa Efek Indonesia yang bisa download di Play Store maupun di App Store. Nah, kemudian
DPM ini adalah talent-talent yang memang berada di bawah naungan atau supervisi dari Galeri Investasi dan juga dari Bursa Efek Indonesia. Objektif yang diharapkan dari DPM ini adalah mengoptimalkan peran masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam edukasi keuangan dan berinvestasi di pasar modal. Kemudian memperoleh pihak yang memiliki kualifikasi dasar untuk memberikan pengantar edukasi keuangan dan pasar modal. Key resources DPM BI ya, jadi calon DPM diharapkan atau akan dibekali mengenai informasi pengetahuan terkait dengan pasar modal yang akan didapatkan dalam dua sumber ya, salah satunya adalah Learning Management System atau LMS OJK. Jadi ini adalah portal dari OJK yang bisa diakses oleh siapapun ya. Jadi nanti tinggal membuat account di sana dan juga mengikuti pembelajaran pasar modal seperti itu. Atau misalnya juga bisa mengikuti sekolah pasar modal yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Karena di sini juga calon DPM itu akan diberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai apa yang memang akan menjadi sumber informasi akan diteruskan kepada masyarakat. Nah, silabus materi juga itu akan disiapkan oleh Bursa Efek Indonesia, yang mana ilmu atau pengetahuan yang akan disyariatkan adalah bersifat basic ya, terkait dengan pengelolaan keuangan, pentingnya investasi, dan bagaimana caranya atau tips untuk mewaspadai investasi bodong. DPM sebagai duta pasar modal atau duta dari Bursa Efek Indonesia ya, dalam hal ini akan mendapatkan knowledge ya terkait dengan pasar modal itu dalam atau dari LMS OJK dan juga dari Sekolah Pasar Modal, dan mana untuk memberikan suatu apresiasi kepada DPM ya, Bursa Efek Indonesia itu sudah menyiapkan ruang kompetisinya ya, yang mana ini bisa diikuti oleh seluruh DPM yang ada di seluruh Indonesia. Ada reward kompetisi 3 bulanan ya, berupa beasiswa masing-masing 2 juta rupiah untuk 10 DPM BI teraktif untuk masing-masing kategori. Nah, ada kategorinya nanti di belakang akan saya jelaskan. Kemudian ada juga reward kompetisi tahunan ya, ini juga ada hadiah yang sangat besar. Kemudian juga ada juga untuk GIBI pembina juga ya, seperti itu. Nah, ini sudah dipersiapkan oleh Bursa Efek Indonesia ya, harapannya DPM dimanapun berada itu menjadi semangat ya. Nah, ekosistem DPM BI ya, atau alumni DPM ya, karena ini adalah movement sebagai suatu pembelajaran buat siapapun yang memiliki passion, keinginan, motivasi yang kuat untuk mendalami ilmu di pasar modal ya. Tentu saja ini menjadi bekal untuk nanti misalnya ingin berkarir di pasar modal, karena pelatihan-pelatihan yang diberikan itu sudah komprehensif ya, mencakup regulasi, kemudian juga mekanisme transaksi, produk, itu akan didapatkan oleh si DPM itu sendiri. Secara informasi ya, bagaimana komunikasi antara Bursa Efek Indonesia dengan DPM itu sendiri ya, seperti dalam video ini harapannya adalah menjadi sosialisasi buat calon DPM mengetahui apa dan bagaimana serta kompetisi yang ada. Kemudian melalui channel dari kampus, kelompok studi pasar modal ya, karena seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa DPM ini harus berada di bawah naungan Galeri Investasi dimanapun berada di seluruh Indonesia. Siapa sih yang menjadi target dari Duta Pasar Modal untuk diberikan edukasi secara basic ya? Jadi memang ada beberapa prioritas yang menjadi fokus ya kita bersama, karena kita ingin kelompok-kelompok ini ya memiliki pengetahuan pasar modal yang semakin meningkat. Pertama adalah mahasiswa dan juga sivitas akademika ya, secara intern di perguruan tinggi. Kemudian juga masyarakat daerah 3T ya, tertinggal, terdepan, terluar ya, yaitu adalah masyarakat-masyarakat yang memang
berada bisa dibilang adalah sangat jauh ya dari akses misalnya perkotaan, akses informasi ya, sehingga harapannya DPM itu bisa menjangkau lebih jauh ya. Harapannya juga mungkin DPM ini berasal dari daerah sekitar juga. Nah, terkait juga atau yang menjadi target juga adalah penyandang disabilitas ya, karena kita harus memberikan atau mendapatkan informasi, siapapun itu bisa mendapatkan informasi terkait pasar modal, pelajar, santri ya di area sekolah sekitar juga bisa, dan termasuk juga pelaku UMKM ya, karena ini sangat penting sekali ya bagaimana UMKM itu mengetahui terkait dengan pengelolaan keuangan pribadi maupun usahanya gitu ya, karena ini akan membantu mereka dalam menjalankan usahanya. Bagaimana menjadi seorang duta pasar modal ya, seperti yang tadi disebutkan di awal bahwa DPM itu bisa diikuti oleh siapapun yang memenuhi kriteria tadi di awal tadi ya. Setelah sudah memenuhi kriteria itu ya, DPM itu wajib membekali dirinya ya secara mandiri ya dengan mengerjakan LMS OJK ya, pasar modal basic ya, atau misalnya juga bisa mengikuti sekolah pasar modal yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia ya. Nah, setelah mengikuti LMS itu ada pretest dan juga post-test ya. Harapannya untuk mengukur tingkat pemahaman si calon DPM ini ya, nilai atau skor yang diharapkan dicapai adalah minimum 90 ya. Kemudian juga mendownload aplikasi IDX Mobile karena di sana bisa pantau langsung perdagangan market yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, sebagai media komunikasi antara DPM dengan Galeri Investasi dan juga Bursa Efek Indonesia, ya, diharapkan juga nanti setiap DPM itu melakukan sign up via RDIS. Ya, jadi ini adalah portal yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia. Ya, nanti akan dibahas dalam video tersendiri bagaimana cara untuk melakukan sign up ini ya. Nah, kemudian setelah DPM itu terdaftar secara resmi ya, nanti akan diberikan pembekalan oleh Bursa Efek Indonesia bersama-sama juga dengan galeri investasinya. Kemudian what to do ya, apa yang harus dilakukan nantinya seorang DPM ya. Tadi yang pertama adalah mengerjakan LMS ya, kemudian juga ketika nanti sudah turun di masyarakat melakukan edukasi ya secara basic ya. Nah, DPM itu diwajibkan untuk melakukan pelaporan. Ya, pelaporannya di mana? Pelaporannya juga melalui sistem RDIS ya. Jadi sama ya. Jadi pas di awal tadi adalah melakukan pendaftaran, registrasi di sana, kegiatannya juga atau rencana kegiatannya dilaporkan dalam RDIS. Nah, ketika kegiatannya sudah dilakukan, sudah selesai, kegiatan itu pun harus dilaporkan ya, baik itu dari sisi absensinya ya, foto-foto atau video kegiatannya itu harus dilaporkan ya, sehingga semua pihak akan mengetahui bahwa DPM itu ada aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi itu yang wajib dilakukan ya, melakukan perencanaan juga realisasi. Nah, kemudian juga nanti harapannya adalah DPM ini tetap menjaga komunikasi dengan pihak-pihak yang tadi sudah diedukasi, sehingga harapannya ketika nanti masyarakat yang sudah mendapatkan edukasi dasar itu bisa diberikan edukasi lanjutan yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, ini sudah tadi dijelaskan ya. Jadi prosedur menjadi DPM ada beberapa tahap ya, dari pendaftaran, pembekalan melalui LMS, ikuti sekolah pasar modal, pendaftaran di RDIS, ya, pemberitahuan ke GI, kemudian juga nanti ada pembekalan. Nah, ini tahap-tahap secara lebih detail ya terkait dengan ketika kegiatannya itu sudah berjalan ya, dan kami mengharapkan memang setiap DPM itu bisa menjalankan tugas dan fungsinya itu secara transparan dan juga jujur, sehingga apa yang menjadi tujuan dari DPM ini kita capai bersama. Nah, ini adalah tampilan dari LMS OJK ya, teman-teman bisa langsung ya visit halaman lmsku.ojk
.go.id ya. Jadi seperti ini, melakukan login user ID dan password terdaftar, kemudian juga mengakses dashboard ya menuju modul pasar modal ya. Pastikan pasar modal ya, karena di sana juga ada modul dari lembaga keuangan yang lain juga ya. Nah, setelah mengakses video pasar modal ya, tinggal menyimak video ya, karena pembelajarannya itu berbasis video ya, mengerjakan pretest dan juga posttest ya, menyelesaikan seluruh video, dan juga nanti setelah selesai itu akan diberikan sertifikat juga ya, e-certificate seperti ini ya, yang harapannya tadi ya, nilai minimum yang akan dicapai oleh si calon DPM itu adalah 90 ya, untuk mengukur bahwa memang betul si DPM itu memahami terkait dengan modul pasar modal yang dipelajarinya. Nah, terkait dengan kompetisi duta pasar modal ya, yang saat ini sedang berjalan, yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia ya, periodenya 26 Oktober 2023 sampai 25 Oktober 2025 ya. Jadi seperti apa kompetisinya ya? Kategori kompetisinya itu ya, hasil pelaksanaan kegiatan edukasi DPM itu dikompetisikan dalam 2 kategori ya. Jadi ada 2 kategori. Yang pertama adalah kegiatan edukasi langsung ya, tatap muka dan webinar ya. Jadi maksudnya ketika DPM itu langsung bersentuhan, langsung tatap muka, edukasi untuk masyarakat atau siapapun itu. Yang kedua, edukasi itu juga bisa dilakukan secara online ya, melalui media sosial ya. Yang di sini yang diakui itu menggunakan Instagram Reels dan juga TikTok ya. Nah, jadi ada 2 kategori dalam kompetisi ini ya, yang mana keduanya ini itu sama-sama efektifnya dalam penyebarluasan informasi terkait dengan pasar modal itu sendiri. Ketentuan umum kompetisi DPM BEI ya. Nah, jadi laporan yang diperuntukkan dalam penilaian kompetisi adalah kegiatan edukasi dan juga konten materi yang dibuat dalam jangka waktu 3 bulanan atau tahunan yang terhitung pada periode kompetisi ini ya, 26 Oktober 2023 sampai 25 Oktober 2024. Nah, jadi nanti silakan melaporkan ya, dengan menyertakan bukti dokumentasi itu berupa foto, bisa screenshot atau tautan konten sosial media itu, dan juga absensi yang nanti dilaporkan melalui sistem RDIS yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Nah, jadi panitia juga nanti akan memvalidasi ya, apakah betul bahwasanya laporannya itu sesuai dengan kegiatannya, itu juga nanti akan divalidasi oleh panitia dari kompetisi DPM ini sendiri. Untuk ketentuan kompetisi kategori A, yaitu kegiatan edukasi langsung ya, tadi ya, jadi kegiatan itu bersifat offline atau tatap muka, bisa di kelas, di kafe, ataupun dimanapun ya, yang bersifat maupun yang bersifat online ya, webinar, Zoom, Teams ya, ini juga dianggap sebagai kegiatan edukasi langsung ya. Jadi yang bisa tatap muka juga, dan juga ada melalui media Zoom, Team itu juga edukasi langsung ya. Nah, jadi ada penilaian yang sudah ditentukan oleh panitia ya, di mana 1 poin untuk 1 peserta kegiatan. Ya, jadi contohnya misalnya adalah si DPM itu mengedukasi 25 orang, maka poinnya adalah 25 poin peserta plus ada poin bonus ya, yang mana tingkatan untuk poin kegiatan ini itu sudah ditentukan oleh panitia ya. Nah, seperti itu. Dan ini wajib dilaporkan ya, jadi tadi ya, mengirimkan bukti, kemudian juga melaporkan, harus memastikan bahwa jenis kegiatannya adalah DPM edukasi tatap muka ya, dalam sistem RDIS. Nah, untuk yang kategori B, kegiatan edukasi sosial media ya, tadi adalah konten yang dalam ini berbentuk Instagram Reels dan juga TikTok ya, di mana konten edukasi dapat dilihat oleh pengguna umum dan juga non-followers. Nah, jadi penilaiannya sama, ada poin di sana, di mana 1 poin itu untuk 1 viewers konten media sosial. Ya, jadi contohnya misalnya adalah konten A, ada penonton sebanyak 100 views, maka total poin untuk kegiatan A adalah 100 poin.
ya. Jadi sama dalam hal ini adalah semakin banyak kegiatannya, semakin banyak pesertanya, ya, poin teman-teman DPM akan semakin banyak, potensi untuk mendapatkan kemenangan itu semakin besar juga, ya. Nah, jangan lupa untuk melaporkan jikalau kegiatannya itu menggunakan sosial media. Laporan dalam RDS jenis kegiatannya adalah DPM edukasi sosial media, ya, jangan kebalik, ya, karena dua kategori ini memiliki tingkat kesulitannya masing-masing, ya, sehingga memang terpisah seperti itu. Nah, ini pasti yang sudah ditunggu-tunggu, ya, terkait dengan hadiahnya apa sih dari kompetisi ini. Dari panitia atau Bursa Efek Indonesia itu sudah menyiapkan hadiah untuk kompetisi DPM ini, gitu ya. Teman-teman bisa lihat bahwa ada kompetisi 3 bulanan nanti yang akan diberikan untuk 10 DPM, ya, setiap per 3 bulannya itu. Nah, kemudian juga nanti ada kompetisi tahunan, ya, yang mana ada beasiswa DPM untuk BI Interaktif, ya, dan juga GIBI dengan DPM BI Interaktif, ya. Jadi DPM-nya itu ada kompetisinya atau ada reward-nya, ya, dan kemudian galerinya, ya, karena DPM ini bernaung di bawah galeri itu juga ada reward-nya juga, ya. Nah, ini total hadiah kompetisi DPM BI adalah sebesar 218 juta. Wow, ya, besar banget. Ini sudah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia, ya. Oke. Nah, untuk timeline program, ya, dari DPM ini, ya, ini sebenarnya video ini juga bisa jadikan sebagai informasi, gitu ya, bahwa nanti kegiatan ini masih akan berlangsung itu sampai Oktober 2024, ya, yang mana nanti Januari 2024 ada pengumuman triwulan 1, kemudian April 2024 pengumuman pemenang triwulan kedua, kemudian Juli 2024 pengumuman pemenang triwulan ketiga, dan juga untuk pengumuman kompetisi DPMBI tahunan dan juga evaluasi tahunan itu akan dilakukan di bulan Oktober 2024, ya. Jadi masih sangat panjang, masih sangat banyak sekali kesempatan yang teman-teman bisa ikutin, ya. Jadi jangan sampai terlambat, ya, karena ini adalah program yang sangat bagus seperti itu. Nah, mungkin itu saja dulu, ya, video mengenai perkenalan Duta Pasar Modal dan juga kompetisi Duta Pasar Modal, ya. Jadi langsung saja, ya, nanti teman-teman yang berminat untuk menjadi DPM, ya, bisa melakukan kontak langsung dengan galeri investasi teman-teman dimanapun berada, ya, mendaftarkan diri, mengikuti seluruh proses untuk menjadi seorang DPM itu sendiri. Untuk materi ini, ya, nanti juga bisa diakses di deskripsi, gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang mungkin nanti atau tadi terlewat, gitu ya. Oke, cukup sekian untuk video ini, ya. Nantikan video terkait dengan Duta Pasar Modal berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat.